Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Wildaniatur Rohmah dengan NIM 2400111110081. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pentingnya integrasi masyarakat sebagai bagian dari tugas UTS mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Muhammad Tulus, MPDI. Integrasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam menciptakan harmoni dan kedamaian di tengah-tengah perbedaan yang ada. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia ini, proses integrasi bukan hanya sekedar untuk menciptakan kesatuan, tetapi juga memperkuat rasa persatuan dan juga kebangsaan kita. Melalui penjelasan ini, saya akan menjelaskan mengapa integrasi masyarakat sangatlah penting. Pada poin ini, saya memiliki dua pokok pembahasan. Yang pertama yaitu memahami pentingnya integrasi dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, strategi integrasi yang tepat untuk masyarakat Indonesia. Memasuki poin yang pertama yaitu memahami pentingnya integrasi dalam masyarakat Indonesia. Nah, integrasi sosial adalah proses menyatukan berbagai kelompok masyarakat ke dalam satu sistem sosial yang utuh. Tujuannya supaya tidak ada kesenjangan sosial dan juga konflik yang muncul. Adapun pentingnya integrasi dalam masyarakat Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, mencegah konflik sosial. Integrasi sosial membantu masyarakat mengelola perbedaan dengan damai. Di tengah-tengah keberagaman yang ada, suku, agama, dan juga budaya, integrasi mencegah munculnya konflik akibat kesalahpahaman dan juga intoleransi. Yang kedua yaitu menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika, integrasi memperkuat perbedaan yang ada. Tanpa adanya integrasi, keberagaman bisa saja terpecahkan. Nah, yang ketiga yaitu memperkuat identitas nasional. Integrasi menumbuhkan rasa kebangsaan. Jadi masyarakat Indonesia akan merasakan bahwa mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia meskipun mereka berasal dari suku dan juga daerah yang berbeda. Yang keempat yaitu mendukung proses pembangunan. Masyarakat yang rukun lebih mudah bekerja sama, sehingga pentingnya mereka rukun untuk mempercepat pembangunan ekonomi, sosial, dan juga politik secara merata. Pada poin selanjutnya, membahas tentang strategi integrasi yang tepat untuk masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan integrasi masyarakat yang efektif, diperlukan berbagai strategi yang tepat antara lain. Yang pertama yaitu pendidikan multikultural. Pendidikan menjadi kunci utama dalam membentuk integrasi masyarakat. Pendidikan multikultural mengajarkan mereka nilai toleransi, saling menghargai perbedaan, serta mengenalkan berbagai budaya sejak mereka dini yang akan memperkuat rasa persatuan. Anak-anak yang dididik dalam lingkungan menghargai keberagaman, mereka akan tumbuh menjadi individu yang lebih terbuka dan juga inklusif. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi utama antar suku dan daerah di Indonesia. Meskipun setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatuan memungkinkan masyarakat dari berbagai daerah bisa berinteraksi dengan mudah dan juga efektif. Oleh karena itu, penguatan penggunaan bahasa Indonesia di berbagai bidang kehidupan sangatlah penting. Poin yang ketiga yaitu penguatan nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila sebagai ideologi bangsa harus dijadikan landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus senantiasa menjadi pedoman kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi. Salah satu penyebab ketegangan sosial di masyarakat adalah ketimpangan ekonomi. Ketika ada kesenjangan sosial yang tajam antara kelompok kaya dan juga miskin, potensi konflik menjadi lebih besar. Oleh karena itu, strategi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia sangatlah penting dalam memperkuat integrasi nasional. Pemerintah harus fokus pada daerah-daerah yang tertinggal agar tidak adanya perasaan ketidakadilan dalam masyarakat ini. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi.
Media memiliki peran besar dalam membentuk opini publik dan juga mempengaruhi persepsi masyarakat. Media harus menjadi sarana yang mengedepankan nilai-nilai integrasi, toleransi, dan juga persatuan. Sebaliknya, apabila media menyebarkan informasi yang memicu kebencian, diskriminasi antar kelompok hanya akan memperburuk keadaan. Oleh karena itu, media harus bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang akan mengedepankan integrasi sosial di Indonesia. Nah, kesimpulannya, integrasi masyarakat Indonesia adalah kebutuhan mendasar untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman yang ada di Indonesia, jika dikelola dengan baik, justru akan menjadi kekuatan untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera. Oleh karena itu, melalui pendidikan multikultural, penguatan nilai-nilai Pancasila, pemerataan kesejahteraan, dan juga peran media yang positif, kita dapat memperkuat integrasi sosial menjadi pondasi pembangunan Indonesia menuju yang lebih baik. Jika kita menerapkan strategi-strategi tersebut dengan konsisten dan juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat, maka Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai negara yang pluralistik, namun tetap dalam semangat berkebangsaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.